Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Apriliani. Saya dari jurusan Psikologi Islam Lokal B angkatan 2021. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu apa yang kalian pahami dari filsafat? Apa saja ciri dari kajian filsafat? Dan berikan contohnya. Filsafat adalah kegiatan atau hasil pemikiran maupun perenungan yang menyelidiki sekaligus mendasari segala sesuatu yang berfokus pada makna di balik kenyataan atau teori yang ada untuk disusun dalam sebuah sistem pengetahuan rasional. Filsafat secara etimologi yaitu berasal dari beberapa bahasa seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Yunani. Pada bahasa Arab, kata filsafat dikenal dengan istilah falsafah, sedangkan dalam bahasa Inggris, filsafat dikenal dengan istilah filosofi. Dan ada pula yang mengatakan filsafat itu berasal dari bahasa Yunani yang lebih dikenal dengan nama filosofia. Philos sendiri artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa filsafat artinya cinta kebijaksanaan, yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-hikmah. Sebutan bagi orang yang ahli dalam ilmu filsafat adalah filosof. Filosof adalah seorang yang mencari kebijaksanaan dan kebenaran. Jadi filosof adalah orang yang pencinta atau pencari kebijaksanaan. Sedangkan filsafat secara terminologi ada dikemukakan oleh beberapa para ahli, yaitu Plato, Aristoteles, dan Profesor Dr. Fuad Hasan. Plato berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli karena kebenaran itu mutlak di tangan Tuhan. Ciri filsafat yang pertama, menyeluruh, artinya pemikiran filsafat itu bersifat luas karena tidak dibatasi dan tidak terpaku pada satu sudut pandang saja. Yang kedua, mendasar, artinya pemikiran yang dalam sampai pada hasil yang fundamental atau pahamnya dapat diyakini sebagai dasar atau asas sehingga dapat dijadikan sebagai dasar berpijak bagi segenap nilai dan keilmuan. Dan yang terakhir, spekulatif, artinya hasil dari pemikiran filsafat dapat dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Hasil pemikiran berfilsafat yang dimaksudkan dapat berfungsi sebagai dasar untuk menelusuri bidang-bidang keilmuan lainnya. Objek kajian filsafat ada dua, yaitu objek material filsafat yang terbagi menjadi bersifat sangat umum, yang kedua tidak menyangkut fakta, yang ketiga filsafat menyangkut nilai-nilai atau falus, yang keempat filsafat bersifat kritis, yang kelima filsafat bersifat sinoptik, dan yang keenam filsafat bersifat implikatif. Lalu selanjutnya ada objek formal filsafat. Objek formal filsafat adalah pencarian yang digunakan untuk mengetahui ilmu itu sendiri atau cara pandang seseorang atau kelompok tertentu terhadap suatu objek. Contoh dari filsafat seperti untuk apa saya kuliah, mau jadi apa saya nanti, dan kenapa orang-orang yang sampai hati berbuat seperti itu. Contoh dari berfilsafat seperti untuk apa saya sekuliah, mau jadi apa saya ke depannya. Nah, jika kita sudah memikirkan hal-hal seperti itu dan berusaha untuk mencari jawabannya, maka kita sudah berfilsafat. Pertanyaan kedua, jelaskan apa yang dimaksud ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Berikan contohnya. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Ontologi ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang teori, sedangkan aksiologi adalah kajian tentang nilai ilmu pengetahuan. Contoh ontologi dalam kehidupan sehari-hari misalnya yaitu ontologi rumah.
Pada zaman sekarang, banyak sekali model dan bentuk dari rumah, semisal rumah susun dan apartemen, yang dimana bentuk rumah tersebut tidak ada pada zaman dahulu. Contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari yaitu berhubungan dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan, contohnya yaitu kursi. Sedangkan contoh aksiologi ini akan membahas tentang manfaat yang didapatkan dari ilmu pengetahuan, seperti apakah ilmu pengetahuan tersebut dapat memberikan manfaat atau malah sebaliknya. Jadi, jika dikaitkan dengan dua contoh, yaitu meja dan kursi, bisa dikaitkan apakah pengetahuan tentang meja dan kursi dapat memberikan manfaat di kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaan ketiga, jelaskan perbedaan rasionalisme, empirisme, dan kritisisme. Berikan contohnya. Rasionalisme adalah suatu aliran filsafat yang berupaya untuk memperluas metodologi yang dipersepsi dari matematika ke seluruh ilmu pengetahuan. Jadi, rasionalisme mengkaji semua yang masuk akal secara rasional, sedangkan empirisme berpandangan bahwa sumber pengetahuan adalah pengalaman indrawi, bukan pengalaman murni. Sedangkan kritisisme merupakan bagian dari filsafat modern. Secara garis besar, kritisisme merupakan teori yang dihasilkan dari sintesis antara rasional dan empiris. Aliran ini berpendapat bahwa kebenaran itu tidak perlu diuji, sebab sudah memiliki batasan-batasan tersendiri antara rasionalisme dan empirisme. Pertanyaan keempat, jelaskan hubungan filsafat, agama, dan ilmu pengetahuan. Berikan contohnya. Filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama adalah bertujuan setidak-tidaknya berurusan dengan hal-hal yang sama, yaitu kebenaran dan bertindak atas dasar rumusan mengenai suatu kebenaran tersebut. Seperti filsafat berusaha untuk mencari kebenaran dengan jalan menggunakan akal, pikiran, dan logika. Ilmu pengetahuan berusaha mencari kebenaran dengan menggunakan metode ilmiah melalui penelitian-penelitian, sementara itu agama berusaha untuk menjelaskan kebenaran itu melalui wahyu dari Tuhan. Contohnya, apakah alam semesta memang benar diciptakan? Jika benar, dari mana buktinya? Nah, alam semesta diciptakan oleh Tuhan, di mana kita tahu bahwa Tuhan yang menciptakan, tentu saja dari ilmu pengetahuan. Pertanyaan kelima, bagaimana penerapan etika dan estetika dalam kehidupan? Berikan contohnya. Penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari, etika kepada orang yang berbeda agama seperti saling menghormati dan toleransi, etika dalam berpakaian seperti sopan sesuai dengan tempat, etika ketika dengan orang yang lebih tua seperti hormat, sopan, dan santun, tidak bersikap melawan atau menentang ketika ada perselisihan. Contohnya menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Estetika adalah bidang ilmiah yang meneliti dan membahas keindahan. Bagaimana keindahan dapat diwujudkan dan dirasakan oleh manusia, dan bagaimana kecantikan dapat dibentuk. Contoh ketika kita melihat pemandangan, melihat pertunjukan atau mencoba makanan, nilai estetika bersifat subjektif bagi orang yang bersangkutan. Seseorang akan senang melihat lukisan yang menurut mereka sangat indah, tetapi orang lain mungkin tidak suka lukisan itu. Kita tidak bisa memaksakan lukisan menjadi indah. Pertanyaan keenam, jelaskan perbedaan filsafat pada masa Yunani abad pertengahan dan Renaissance dan masa modern. Jadi, pada masa Yunani, masa itu disebut sebagai masa persiapan lahirnya filsafat pada abad 6 sebelum Masehi. Lalu, pada filsafat abad pertengahan disebut filsafat skolastik karena di setiap sekolah sudah mengajarkan hasil dari pemikiran filsafat. Pada abad ini, filsafat sangat dipengaruhi oleh agama. Selanjutnya ada Renaissance. Masa ini merupakan peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern dan berkaitan dengan perubahan sosial besar-besaran. Dan terakhir, masa modern. Secara garis besar ada 3 paham,
yaitu rasionalisme, empirisme, dan idealisme. Pertanyaan ketujuh, yaitu pertanyaan terakhir, apa perbedaan filsafat yang ada dalam Islam dengan filsafat yang ada di Barat? Berikan contohnya. Filsafat Barat adalah hasil pemikiran radikal oleh para filosof Barat sejak abad pertengahan sampai abad modern. Sedangkan filsafat Islam adalah berpikir bebas, radikal, dan berada pada taraf makna yang mempunyai sifat, corak, dan karakter yang menyelamatkan dan kedamaian hati. Contoh filsafat Barat lebih menekankan pada pola pikir yang rasional dan manusia sebagai pusatnya. Sedangkan filsafat Islam lebih mengedepankan ilmu pengetahuan yang didasari moralitas yang bertujuan agar manusia menjadi bijaksana dalam menjalani hidup. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat banyak kekurangan dari yang saya sampaikan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.